Meskipun itu adalah tambalan dari Divine Physics yang berbeda, tetapi setelah pemurnian, kuil ini telah menjadi satu kesatuan, dan kekurangan dalam penampilannya tidak mempengaruhi kekuatannya. Qin Yichen diam-diam berbisik di dalam hatinya, memandangi mayat pagi di belakang dewa. Dengan sentuhan cahaya terang berkilauan di matanya, Oracle sepenuhnya mampu bertarung sendiri, tapi yang ini sengaja berpura-pura membiarkanku mengendurkan kewaspadaanku. Karena itu masalahnya, aku seperti yang kamu inginkan. Qin Yichen tahu bahwa Chen Chen telah mengungkap titik lemah untuk merayu dirinya sendiri. Tetapi mengapa dia tidak memiliki kartu hall? Haha, Junior, kuil ini memiliki kekuatan yang luar biasa di tanganmu. Tapi ini diskon besar. Qin Yichen sengaja mengejek sedikit di kakinya, dan menembak dengan kasar ke arah mayat. Karena Chen Chen ingin menghitungnya, dia hanya mengalahkan seseorang di permainan mereka sendiri. HMPH. Benar saja, mayat pagi itu mendengus dingin. Oracle melebarkan sayapnya, mencegat dan pergi ke Qin Yichen, dan tampak khawatir bahwa yang terakhir mendekati normal. Namun, Qin Yichen tidak terburu-buru. Setelah mengalami kekalahan, dia menginjak jejaknya dan tidak memberikan kesempatan kepada Oracle untuk menguncinya. Pada saat yang sama, tatapannya dengan cepat melirik ke berbagai bagian Oracle. Apakah dia melihat sesuatu? Melihat tindakan Qin Yichen, hati Chen Chen tidak dapat menahan sedikit kecemasan, tetapi segera dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Metode pemurnian dewa telah disempurnakan oleh nenek moyang kita. Bahkan jika dia adalah Li bajingan tua ras naga, aku tidak bisa melihat titik lemahnya. Meski menghibur diri, kegelisahan di hati mayat itu semakin kuat seiring berjalannya waktu. Meskipun rune ini misterius dan sulit dipecahkan, sepatu kets berbatu ini sendiri merupakan titik lemah. Setelah mengamati sedikit, Qin Yichen memiliki kepastian di hatinya, dan cahaya di sudut matanya melirik ke pagi mayat, segera sedikit di bawah kakinya. Tubuhnya menghilang seperti hantu, dan detik berikutnya muncul di atas pagi mayat. Identitas leluhur menakutkan. Melihat ini, aku tidak bisa menahan tangis. Namun, Wu Shuang adalah alis yang terjalin erat. Dia bermain dengan mayat, mengetahui kedalaman kecerdikan yang terakhir dan bertanya-tanya apakah nenek moyangnya bisa mengatasinya. Mati. Qin Yichen dengan dingin mendengus, tombak menyembur keluar, dan langsung menembus kehampaan, menusuk kepala yang terakhir. Namun, ketika banyak pembangkit tenaga Dragon Raja berpikir bahwa mereka akan berhasil, mayat Chen tampaknya telah mengharapkannya, dan lengannya begitu mati sehingga dia mencengkeramnya dengan tangan kosong. Pah! Gas kematian meluap, dan lutut Chen Chen jatuh dalam-dalam. Namun, serangan mendadak ini tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Sebaliknya, dia meraih tombak dengan telapak tangannya, dan tidak mengeluarkan yang pertama. Peluang. Kamu kalah. Pagi yang mati dicemooh. Meskipun telapak tangannya terpotong oleh benda yang berbeda, luka ini tidak ada artinya baginya. Sebaliknya, dia ditangkap olehnya. Meski hanya sesaat, Oracle sudah cukup untuk menyelesaikannya. Sua. Ketika kata-kata itu jatuh, Oracle berubah menjadi aliran cahaya, dan dengan angin yang berkobar, ada juga semacam fluktuasi yang hebat. Apakah itu? Qin Yichen menyeringai. Sepertinya tidak terduga. Saat berikutnya, kekuatan abadi melonjak, dan ada darah dewa yang samar. 10.000 Devouring Heaven. Qin Yichen berteriak keras di dalam hatinya. Dengan lambaian tangannya, 10.000 naga naik ke udara, dan menggigit kuil. Dan di bawah kendalinya yang disengaja, naga-naga ini fokus pada koneksi berbagai bagian kuil. Ini konyol. Seberapa mudah rune membagi yang saleh? Melihat gerakan Qin Yichen, mayat itu tidak bisa menahan tawa. Namun, suaranya belum jatuh, dan senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Meskipun para dewa telah meledakkan banyak naga secara langsung, masih ada naga di persimpangan bagian mereka. Dan mereka yang dia banggakan dengan rune ilahi, di bawah pengaruh Chen Long, bahkan terus runtuh. Ini, bagaimana ini mungkin? Tanda seru. Merasa kuil itu terus-menerus dihancurkan, wajah mayat itu akhirnya menjadi sedikit bingung. Kuil ini dibuat oleh keluarga tingkat menengah dan tinggi dengan usaha keras. Jika bukan karena dia dianggap sebagai patriark berikutnya, bagaimana hal ini akan menimpanya? Meski dia tidak jauh dari alam dewa, jika kuil ini rusak, tetap akan menjadi kerugian besar bagi penghuni mayat mereka. HMPH, setiap hal jahat berani menyerangku di depanku. Qin Yichen menyelinap di dalam hatinya. True Dragon adalah 10.000 musuh jahat. Bahkan untuk menyembunyikan identitasnya, dia dengan sengaja menyatukan maksudnya. Tetapi dia diam-diam meninggalkan nafas di naga, yang cukup untuk menghancurkan rune dewa itu. Junior, sekarang kamu tahu mengapa lelaki tua memiliki tubuh ini, kan? Namun, jika dia curiga dengan kerangka Tyrannosaurus di belakangnya, dia masih berteriak keras, kata. Sua. Saat kata-kata itu jatuh, Qin Yichen memegang telapak tombak dan tiba-tiba menariknya. Pada saat yang sama, tangannya yang lain patah, dan bilah macan putih muncul. Dua menangani membagi objek, tanda seru. Saat ini, Chen Chen tiba-tiba merespon.
Ternyata yang terakhir sudah mencegahnya memblokir pukulan. Semua ini sengaja dilakukan oleh orang ini, karena dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi para dewa dan memiliki sarana untuk mengancamnya. Mayat Chen tidak diragukan lagi. Jika harus dibelah, pedang ini akan cukup untuk membelahnya menjadi dua. Namun, pada saat krisis seperti itu, Chen Chen juga menunjukkan ketegasannya. Dia mengatupkan giginya, melepaskan tombak, dan mengangkat tangannya untuk memblokir pedang yang mematikan itu. Suara daging terdengar, dan di saat berikutnya, semua orang hanya melihat bilah tajam yang berkedip, gas mati meluap, dan satu tangan terangkat. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga mayat dengan senyum di wajah mereka semua tertegun. Perubahan barusan hanyalah kilatan cahaya. Banyak orang belum bereaksi, dan melihat lengan Chen Chen terpotong. Senior, kerja bagus. Pada saat ini, Wu Shuang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pikiran si Chen memang dalam, bahkan dia tidak menyangka, orang ini akan menggunakan telapak tangannya untuk mengambil tombak Kaotian. Namun, pertempuran ini akhirnya berakhir dengan kekalahan si Chen. Apakah orang-orang ini begitu menakutkan sekarang? Di kejauhan, tulang-tulang Tyrannosaurus diam-diam berbisik. Entah bagaimana, tanpa tubuh yang berdaging, terasa dingin, dan dalam kondisinya saat ini, salah satu dari dua orang yang bertarung itu dapat menangani diri mereka sendiri. Terlebih lagi, kesengajaan orang-orang ini membuat Tyrannosaurus merasa bahwa meskipun dia berada di masa jayanya, dia tidak berani meremehkan kedua orang itu. Jika tidak dia akan jatuh ke selokan. Aku benar-benar mengejutkanku, wajah Chen Chen suram. Bahkan jika lawannya adalah reinkarnasi alam dewa. Tetapi juga sangat memalukan baginya untuk dipotong oleh seorang pria yang Lee Dragon Rache 9 Heavenly Layer. Lengan yang jatuh ke tanah sepertinya diseret oleh telapak tangan yang tak terlihat, dan jatuh lagi ke tangan mayat Chen yang patah, dan pembuluh darah terhubung dengan cepat.